Ya, bertemu lagi kita di ngobrol.com. Tempatnya ngobrol yang hot-hot, yang lagi pembahasan masa kini nih, kita bahas di sini. Nah, kebetulan untuk kali ini gue sendirian karena temen gue si Rizky lagi ada tugas negara, izin nggak bisa datang kali ini. Tapi kali ini kita ditemenin sama si Gilang. Halo semua. Nah, gue sama dia tuh sering banget naik gunung. Sampai kita tuh punya cerita nih yang asik nih, kita mau bagi-bagi sama kalian, ngobrol-ngobrol sama kalian di sini gitu loh. Kira-kira dari Lunas ada mau tanya nggak sama Gilang? Apa gitu? Paling kan Gilang nih demen naik gunung ya. Sebenarnya alasannya apa sih bisa demen gitu naik gunung? Apa sih yang didapat sebenarnya dari gunung? Sebenarnya faktor terbesar tuh gua lahir di keluarga yang suka dengan alam bebas lah istilahnya, terutama naik gunung ya. Keluarga gua tuh ada bokap gua, ada om gua, sepupu gua, kakak gua, hampir semuanya lah. Bahkan di rumah pun ada base camp khusus keluarga gua gitu. Di situ ada alat-alat gunung lengkap. Terus Ya banyak sih ya, terutama terus juga kenapa gua naik gunung gitu ya, mungkin emang udah ada apa ya, kayak udah mendarah dagingnya sih buat gue. Tapi emang lu juga sama keluarga lu sering naik gunung lah? Pernah. Gua sama om gua. Tuh, Om gua, sepupu gua, sama saudaranya bisa naik bareng ya kan? abang gua pun berdua pernah. Oh. Nih, ntar dulu nih Nas. Kita nggak nyediain minum, nggak ada minum nih. Nang, gua bikinin kopi. Cakep. Kita bikin kopi. Nah, di sini gua pakai Apa tuh? alat yang biasa gua pakai buat masak. Nah, di ini gunung. teman-teman yang belum tahu nih, kita biasa pakai alat kayak gini nih. Biasanya ada 3 warna nih di masing-masing supermarket gitu. Ada biru, ada putih, ada hitam. Kadang kompor juga nggak selalu cocok sama gas. Yang misalkan kompor ini harus gas biru gitu. Kadang ada yang bisa tiga-tiganya. Kadang ada yang cuma mau warna putih, kadang ada yang cuma warna hitam. Gue juga nggak tahu itu kenapa. Kadang juga misalkan nggak cocok, itu gasnya bunyi yang pertama. Berarti kalau nggak cocok pisah ya? Bisa. Berarti kayak gue mantan gue tuh nggak cocok pisah. Kalau Kayak itu urusan lu dah. Iya. Tapi selama ini lebih prefer yang mana bang untuk pemakaian kompor sama gas? Yang pertama biru. Kenapa biru? Biru biasanya lebih murah, Lebih ekonomis lah ya. lebih ekonomis. Buat lu yang hobi naik gunung, pasti kan mikirin budget sebagainya gitu kan, manajemen. Ya lu kan pasti hitung lah soal apa sih alat yang harus lu beli gitu kan, terutama buat meminimalisir biaya. Oh, cakep. Di sini ada kompor butterfly. Ini sekarang banyak di online shop. Paling harga sekarang 90.000 lah. Ini buat kayak gini nih. 90.000. Tapi ya dengan harga 90.000 lu tau lah kualitasnya nggak akan bertahan lama. Apalagi kompor. Itu kira-kira bisa berapa lama lang? Paling ya gue sih pakai rada awet ya, karena gue kan kalau pakai. Apakah tergantung sering dipakainya juga? Bisa jadi, karena misalkan kita sering pakai kan si lubang gas nih dia makin kendor yang pertama. Terus juga ini tuh kadang kalau sering dipakai longgar gitu ya? sering longgar. Iya. Apaan sih? Maksudnya ini obrek. Maksudnya kalau sering dipakai longgar lah. Ya, longgar. Iya. Longgar kan biasanya nggak ngepres gitu. Iya, maksudnya Paham kan? Paham dah. Jadi maksudnya kalau misalkan sering dipakai longgar pokoknya. Longgar. Siap. Makanya sebisa mungkin kalau emang habis pakai bersihin. Bersihin. Berarti kita langsung masak apa nih? Kopi. Cakep. Karena siang kita kopi. Kalau malam kita ngebir. Ada. Biasa ngebir kan? Nah, kalau saya biasa kopi bir. Iya. Iya. Saya biasa bir brand. Iya. Tuh, Ini bukan botol ciu ya. Iya, beda ya. Teman, ini Itu air biasa, men. air biasa, botol parfum. Botol parfum. Bisa dipakai buat air. Oke, apapun bisa dipakai lah. Pokoknya Terusin aja. diputar ntar dijilat. Tempatnya nggak datar nih. Tolong bang, tutupin bang. Iya. Nah, bisa mungkin kalau masak tuh harus di tempat yang datar.
Kenapa? Biar nggak goyang-goyang. Ini berarti tinggal dicetekin aja tuh bang. Cetek. Cakep. Karena biasanya kompor murah itu cetekannya gampang rusak, kita pakai korek. Tuh. Oke bang, sambil ngobrol aja bang. Oke. Kalau misalkan nih, Lang, selama lo jadi anak gunung nih, lo tuh ikut komunitas kah? Apa ikut Sispala, Mapala, atau emang cuma nama keluarga lo aja suka naik atau gimana? Nah, kalau untuk itu berhubung gue emang suka dari kecil gitu ya, apalagi dengan latar belakang yang tadi gue bilang, gue cari sekolah yang ada ekskul si pecinta alam itu. Oh, waktu SMA. Ke SMA. Lu SMA bukan STM? SMA gue. SMA di 74. SMA Negeri 74. Jadi itu di daerah mana? Ada di Kostrad, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, men. Pondok Indah. Nah, ilmu yang lu dapat nih, kalau lu ikut Sispala itu tuh ya di SMA lu, itu apa ya sih? Kalau yang gua rasa, jadi macam-macam sih Sispala kan ilmunya beda-beda ya. Beda gimana nih maksudnya? Untuk dasar biasanya sama, cuman kalau untuk pemfokusan itu dia bisa lebih detail lagi. Kayak misalkan khusus di navigasi darat aja. Terus Khusus di survival aja, SAR aja. Kalau di dasar kita diajarin semuanya. Bentar bang, airnya matang bang. Cakep. Masak air. Biar matang. Nah biasanya kalau untuk pecinta alam sekolah itu diajarin semuanya. Jadi tapi yang dasar-dasar aja ya. Nggak ke pemfokusan tadi yang gue bilang. Cuman emang kalau ikut cinta alam tuh, kalau gua ngerasa ya apa tuh? biasanya kalau orang kan ya siapa sih yang nggak bisa naik gunung? Iya. Semua orang bisa naik Semua orang bisa lah ya. Nanti, Mau gede badannya kayak gimana pun bisa ya. mau gede, mau kecil, Iya kan? mau tua, mau muda. pokoknya bisa. Yang Iya. penting dia apa? Satu, punya duit. Sampai ada banyak orang-orang yang disabilitas itu pun bisa naik gunung. Bisa. Yang ada yang kakinya cuman satu itu pun mereka Iya. bisa naik gunung Bisa, gitu loh. bisa banget. Makanya semua orang tuh bisa. Semua orang tuh bisa. Cuman kenapa tuh? Cuman kan di sini karena atas dasar pecinta alam itu kita kan punya ilmu gitu. Kita diajarin, kenapa sih diajarin navigasi darat? Ketika kita nyasar, kita bisa keluar dengan ilmu navigasi darat. Cakep, paham. Ketika kita tersesat, kita bisa bertahan dengan ilmu survival. Cakep. Dan sebagainya gitu kan. Nggak dengan orang yang nggak punya ilmu gitu. Cakep. Bayangin coba ketika orang yang nggak punya ilmu, yang cuma punya duit gitu asal naik, ketika dia nyasar, dia nggak bisa apa-apa. Beda dengan alam gitu. Cakep. Tapi kalau misalkan buat pendakian kan sebenarnya buat sebagian orang kan view itu kan udah jadi tujuan kadang ya. Iya. Nah kalau buat lu gimana tuh, Lang? Kalau gue sih Bicara view ya, bicara view. kalau bicara view rata-rata orang tuh naik gunung ngincer puncak. Cakep, benar. Itu tuh memang udah udah tujuan utama sih menurut gue. Terus kalau buat lu pribadi Kalau enggak, tujuan kalau gue enggak dengan gue. gimana? Kalau gue Tujuan lu? lebih mikir safety first. Yang pertama, gue ketika gue naik dan emang kondisi udah nggak memungkinkan, gue akan stay, bahkan gue akan turun. Kalau Baik, kita bisa lihat ke belakang gitu, banyak pendaki yang maksain ketika udah jelas gitu badai kan, dia tetap terobos. Akhirnya apa? Banyak yang meninggal, banyak yang cedera. itu karena mereka Itu salah mereka sendiri sebenarnya. tuh dengerin tuh teman-teman. Nah kalau misalkan nih, Lang, kalau selama lu jadi anak gunung nih, udah kemana aja sih? Kalau gue sih masih sekitar Jawa sih paling. Masih Jawa aja ya? Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur baru satu, Gunung Semeru. Di Jawa Timur Semeru. Di Terus? Jawa Tengah ada Gunung Selamat. Satu lagi Jawa Timur tuh ada Lawu. Lawu Jawa Timur ya? Itu perbatasan. Perbatasan. Dia dianggapnya Jawa Timur. Terus kalau Jawa Tengah?
Kalau di Jawa Tengah ada Merbabu, Slamet, Sumbing. Alhamdulillah tuh triple S tuh namanya tuh kalau di gunung tuh. Sindoro, Sumbing, Slamet. Terus Slamet. Terus gua ke mana lagi ya? Jawa Barat Jawa Barat ada Gunung Gede itu puncak. Gunung Pangrango ya, itu kedekatan ya. Pasang. Sama kayak Sindoro Sumbing tuh. Sumbing gua tapi Sindoro belum. Terus Gunung Cermai, terus Tampomas. Kalau buat orang tahu yang Gunung Tampomas ada di Sumedang. Minum dulu bang, kopi bang. Gua minum dulu ya, buatannya Gilang. The best man, the best. Sumpah, kopinya the best banget. Mau gimana pun sebutannya tetap kopi bang. Iya ya kan? Nggak kata nih, gini. Terus jadi apa? Dari sirup gitu. Oh, kagak. Kopi juga men. Kopi juga. Menurut lu kan sekarang kan balik ke yang pendaki, siapa aja sekarang bisa kan asal ada uang. Nah menurut lu menurut lu itu dari meningkatnya nih ya jumlah pendaki konvensional ini, hal positifnya apa sih sama hal negatifnya apa? Kalau dari gua ngomongin yang negatif dulu ya. Iya. Dari negatif udah pasti gitu kan, orang naik bawa sampah gitu. Otomatis gunung tuh makin kotor. Itu yang pertama. Karena banyak dari pendaki yang masih kurang sadar buat sampah kecil aja gitu, buat sampah kecil males gitu bawanya kan. Dia kan sampah kecil gitu, dia ngerokok batangnya asal lempar. Itu kan maksudnya sekitar itu juga sampah kan. Nggak mungkin orang yang naik itu nggak ngeliat puntung rokok tuh, nggak mungkin sekarang. Udah gara-gara saking banyak orang. Sampai ada orang nyasar patokannya sampah, bener nggak? Bener banget. Iya. Biasanya gini, sekarang orang yang nyasar nih, dia mikir cuman apa? Kalau ada sampah berarti ada bekas orang lewat. Cakep. Itu malah sekarang sampah itu jadi patokan ketika dia tersasar. Tuh men, sampai segitunya men, sampah dijadikan satu patokan gimana ketika lu tersesat, ketika ada sampah itu jalur yang benar, kayak gitu kan lah. Nah untuk positifnya sendiri apa sih bagi mungkin entah pengelola lingkungan, warga sekitar, kira-kira ada dampak positifnya atau mungkin dari diri lu sendiri? Yang paling kelihatan aja kali ya, biasanya semakin banyak pendaki gunung di kawasan sekitar gunung tuh, orang-orang sekitarnya jadi bisa kerja. Contohnya buka warung lah, buka warung gitu kan. Mungkin bukan 1-2 ya yang bisa dibantu gitu, banyak. Karena tahu sendiri kan pendaki itu naik tuh kayak drastis tiba-tiba gitu kan. Ya tahu lah, bisa dihitung sendiri lah. Seberapa besar penghasilannya, seberapa besar penghasilan Taman Nasional dan warganya. Ya gitu-gitu. Terus kalau dari gua nih pertanyaan lagi nih bang, misalkan nih kita lagi corona kan kemarin nih men, lagi covid kan, covid men. Sebagai anak gunung nih, ada yang lu rasain gak sih? Apa biasa aja atau emang lu kehilangan momen-momen atau gimana nih? Kalau ibaratnya ya, tahu mayat kan, mayat tahu lah. Udah gitu di dalam peti mayatnya. Iya. Apa yang dirasain? Nggak bisa kemana-mana lah men. Pertama. Yang kedua, kita jangankan sama teman ya, sama saudara sendiri aja kita kadang kayak kemarin lebaran aja kita biasa salam lebaran, iya kan? Yang biasanya salaman, pelukan. Iya kan? Biasanya minta maaf sama yang gini doang. Iya. Sama mantan juga nggak lo? Enggak sih, emang udah biasa aja ya. Biasa aja. Terus berarti emang lu nggak bisa kemana-mana terus sama corona? Wah, parah. Tapi emang lu biasanya untuk momen naik gunung nih berapa bulan sekali sih lang, atau emang lagi ada momen aja? Minimal gua nggak harus ke gunung sebenarnya. Karena anak gunung harus ke gunung kan. Seenggaknya dia bisa ngerasain awal-awal kayak gini lah nih. Iya benar. Gue biasanya rutin sebulan sekali. Gue harus keluar dari rumah. Itu harus ke gunung. Tapi izin orang tua dong.
Oh, udah pasti. Pasti dong. Dan pasti diizinin. Pasti Karena diizinin dong. latar belakang gue tadi. Dari yang kata keluarga lo emang Emang kegiatan alam bebas lah ya. emang suka jalan-jalan. lah. Jalan-jalan lah. Berarti emang corona cukup menyita. Iya, gue tuh nggak tahu nih corona dari mana sih. Dari mana sih bang? Gue juga nggak tahu. Corona orang mana sih? Orang Aring kali ya. Ada yang tanya lagi ya Nas? Buat Bang Gilang nih. Selama lu naik gunung nih, nemu hal-hal unik gak sih? Kan lu udah pengalaman udah cukup banyak nih. Mungkin hal-hal unik kali ya, entah pendaki lain atau mungkin pengalaman lu sendiri gitu selama di gunung. Unik. Iya. Unik apa serem nih? Yang unik dulu dah, Mungkin yang unik dulu kali ya, lucu. nanti baru keserem kali ya. Iya. Entah atau Jadi mungkin jangan serem dulu nih kalau Lucu kali ya kalau Iya. menurut lucu. gua lucu. lucu gini. Gimana? Ada temen gua nih. Iya. Jadi sekarang kan pendaki banyak cewek kan. Iya. Kita papasan di trek. Iya. Ketika si cewek belum lewat nih, Iya. kalau capek nih sampai pas ceweknya lewat, wah elah. Kayak security. Bisa dibayangin kan? Itu lucu banget sih sumpah. Terus pas ceweknya udah lewat, Pas ceweknya lewat lagi, ngap lagi. udah kayak budok. Gua bayangin doang. Jadi pas ada ceweknya dia gini. Gini. stay cool, stay cool. Iya, cewek. Ini gua nih, Iya, cewek. temen gua nih. Iya. Set. Cewek lewat. Set. Belum. Belum. Temen gua Iya. capek. Bulldog. Bulldog. Cewek lewat. Iya, dari security. Bodyguard. Bodyguard. Security. Iya kan? Set. Lewat lagi budok. Tapi lu masih suka ketemu orang itu. Nah, temen gua banyak. Oh, Temen gua. unik tuh ya. Iya. Mayoritas lah ya. Mayoritas itu udah. Itu kayaknya emang jaga image atau gimana kali ya? Ya bisa Iya kan? jadi ya cowok gimana? Cowok men. Stay cool. Kelihatan ini Nas. Stay Masa- cool. Iya, stay cool biasa. Masa cowok dilihat kayak budok kan? Iya. Ya, tadi kan nggak mungkin ya. Tapi kalau gua ngapain sih, Min? Iya. Kalau lagi naik. Ya berarti lu budok. Iya. Dia mah anjing ras ini. Terus kalau misalkan hilang cerita unik lucu lah ya. Ya lucu. Nah, ada lagi nggak sih pengalaman lu lucunya tuh? Atau ada yang lebih lucu lagi atau gimana? Ada nggak sih, Lan? Oh ada. Gimana? Ada banget. Gimana? Ini yang bahayanya lucu nih ditambah serem Kombinasi lah ya. kombinasi. Martabak. Tapi bisa ngebayangin Iya. lucu ditambah serem. Bayangin dulu. Gue sih serem aja sih, men. Nah ini lucu tambah serem. Jadi ceritanya gini. Pertama, gua waktu ada di mungkin anak Sispala dan komunitas-komunitas tahu lah soal ekspedisi gitu kan. Hmm. Di situ gua pengambilan nomor anggota. Hmm. Gua naik ke Gunung Merbabu waktu itu di tahun 2011. Nah, 2012 sorry. berapa orang tuh, Lang? Gua naik berdelapan termasuk senior gua. Senior gua bertiga. Dan gua selaku anggota muda itu ada 5 orang Ekspedisi tuh ya. ekspedisi. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian, kemana ke mantan, ke